Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Anadia Tastia dari kelas 11 OTKP 1. Saya akan menjelaskan materi tentang pelayanan usaha bisnis retail. Sistem layanan bisnis retail. Bisnis retail merupakan salah satu bisnis yang dilakukan oleh produsen dengan cara eceran ataupun langsung kepada para pelanggan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis retail, seperti keunggulan produk, harga yang bersaing, dan lingkungan eksternal. Pengertian pelayanan usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pelayanan adalah menolong menyediakan segala yang diperlukan oleh orang lain seperti tamu atau pembeli. Pelayanan usaha menurut Kotler. Pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain dan biasanya tidak kasat mata serta hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut. Pelayanan usaha menurut Hadi Pranata. Pelayanan adalah tambahan di luar tugas pokok atau job description yang diberikan kepada konsumen, pelanggan, nasabah, dan sebagainya, serta dapat dirasakan sebagai penghormatan ataupun penghargaan. Alasan melakukan pelayanan dalam bisnis retail. Yang pertama, akan diingatkan oleh konsumen. Yang kedua, menunjukkan kepedulian kepada pelanggan. Yang ketiga, berdampak terhadap seluruh bisnis. Yang keempat, strategi marketing yang baik. Dan yang kelima, menarik pelanggan baru. Aspek pelayanan yang dievaluasi oleh konsumen. Yang pertama, aspek tangibles. Aspek tangibles adalah aspek yang jelas tampak oleh mata. Misalnya bagaimana penampilan toko, penampilan karyawan, dan sebagainya. Yang kedua, pemahaman terhadap pelanggan. Yang ketiga, perilaku yang sopan. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, kredibilitas. Yang keenam, reliability. Yang ketujuh, akses. Yang kedelapan, kompetensi. Dan yang terakhir adalah responsiveness. Proses pelayanan usaha dalam bisnis retail, yaitu strategi layanan pelanggan. Ada dua strategi layanan pelanggan. Yang pertama adalah pendekatan kustomisasi. Pendekatan kustomisasi adalah pendekatan yang mendorong penyedia jasa layanan agar dapat dipertemukan dengan kebutuhan pelanggan pribadi. Yang kedua adalah pendekatan standarisasi. Pendekatan standarisasi didasarkan pada penetapan satu rangkaian aturan dan prosedur yang bersifat pasti serta diterapkan secara konsisten. Metode untuk memahami harapan pelanggan. Yang pertama, studi menyeluruh. Yang kedua, menerka kepuasan dengan transaksi individu. Yang ketiga, panel pelanggan dan wawancara. Yang keempat, berinteraksi dengan pelanggan. Dan yang kelima, keluhan pelanggan. Menentukan layanan baku. Yang pertama, menyediakan dengan jelas peran penyedia layanan. Yang kedua, menata kelompok layanan yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Yang ketiga, menetapkan ukuran dan mengevaluasi capaian kualitas layanan. Cara memberikan pelayanan dalam bisnis retail. Yang pertama, berikan penghargaan personal pada pelanggan setia. Yang kedua, berikan tips dan trik mengoptimalkan produk. Yang ketiga, pekerjakan kasir yang berasal dari daerah Anda. Yang keempat, bantu konsumen memilih produk yang tepat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.